dan tidak baik, apa yang benar dan yang salah, dan perbuatan apa yang harus dilakukan oleh seorang profesional. Dan di sini ada kode etik dapat diartikan sebagai pola, aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan pekerjaan. Nah, di sini ada kode etik merupakan pola aturan atau pola cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tiada profesional. Dan di sini ada juga ciri-ciri profesional. Suatu jabatan atau pekerjaan, suatu profesi apabila ia memiliki syarat-syarat atau ciri-ciri tertentu. Sejumlah ahli seperti Masyuri di tahun 1963 dan ada juga Tolbert di tahun 1972 dan Adenauer di tahun 1981 telah merumuskan syarat-syarat atau ciri-ciri dari suatu proses. Dari rumus-rumus yang merupakan kemukakan dapat disimpulkan syarat-syarat atau ciri-ciri utama dari suatu proses sebagai berikut. Prasetyo 2004. Nah, yang tadi Prasetyo sini ada satu proses merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentu. 2. Mewujudkan fungsi tersebut pada butir-butir di atas para anggotanya. Bertugasnya dalam pekerjaan itu harus menampilkan layanan yang khusus yang atas teknik-teknik intelektual dan keterampilan tertentu dan unik. Dan yang ketiga, penampilan pelayanan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin saja, melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menurut pemecahan dengan menggunakan teori metode ilmiah. Dan yang keempat, pada anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama, yaitu didasarkan atas ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit, bukan didasarkan atas akal sehat, common sense belaka. Dan di sini juga ada dasar-dasar kode etik profesi BK. 1. Ada Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua, Peraturan Perintah Republik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Disdiknas. Dan yang ketiga, Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu pasal 28 ayat 1, 2 dan ayat 3. Dan tentang standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Dan yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2007 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Dan yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Dan di sini juga ada tujuan kode etik. 1. Pelindungan konselor menjadi anggota sosialisasi dan konselis sebagai penerima layanan. Dan yang kedua, pendukung misi AMKIN. Yang ketiga, ada kode etik merupakan prinsip yang memberikan panduan berperilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanan. Yang keempat, kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan profesional. Yang kelima, kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan anggota asosiasi. Dan di sini ada juga prinsip-prinsip pokok profesional. Setiap individu memiliki hak untuk dihargai, diperlakukan dengan hormat, dan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Dan yang kedua, suatu individu berhak memperoleh informasi yang mendukung kebutuhan dan pengembangan diri.
Dan yang ketiga, setiap individu memiliki hak untuk memahami arti penting dari memilih hidup dan bagaimana pilihan tersebut akan mengaruhi masa depannya. Dan yang keempat, setiap individu memiliki hak untuk dijadikan kerahasiaan pribadinya sesuai dengan aturan hukum, kebijakan, dan standar etika layanan. Dan di sini ada pelaksanaan kode etik profesi. Itu dibagi dua. Yang pertama, pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam pelaksana hak dan kewajiban, sebagai konselor harus selalu menggaitkannya dengan tugas dan kewajibannya terhadap klien profesi sebagai dicantumkan dalam kode etik ini, dan semuanya ini sebesar-besarnya untuk kepentingan kebahagiaan klien. Yang kedua, pelanggaran kode etik. Konselor harus senantiasa mengingat bahwa pelanggaran terhadap kode etik ini akan merugikan suatu proses dan hasil layanan yang diberikan merugikan klien, lembaga, dan pihak-pihak yang terkait, serta merugikan diri konselor sendiri dan profesional profesinya. Pelanggaran kode etik. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan perkembangan profesi. Dengan telah adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran atau penyalahgunaan profesi. Apabila jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran, akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Kode etik profesi konselor mengalami perubahan pada tahun 2014. Kode etik organisasi profesi konselor yang awalnya IPBI menjadi APKIN. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi itu ada 3. Yang pertama, tahapan konseli menyebarkan pembukaan rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli. Yang B, melakukan asosiasi perbuatan pelecehan seksual, penistaan agama, rasialisasi. Dan yang kedua, terhadap organisasi tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Ada juga mencemarkan nama baik profesi menggunakan organisasi profesi untuk memecahkan kepentingan pribadi dan atau kelompok. Dan yang ketiga, terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terkait, melainkan tindakan yang menimbulkan konflik, penghinaan, menolak untuk bekerja sama, sikap arogan, melakukan tertarik kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseli. Terus ada juga sanksi-sanksi pelanggaran, itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, memberikan teguran secara lisan dan tertulis. Yang kedua, memberikan peringatan keras secara tertulis. Yang ketiga, mencabut keanggotaan APKIN. Yang keempat, mencabut lisan. Dan yang kelima, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah saya, pengembangan profesi konseling. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.